Pernah nggak sih kalian dengar tentang istilah Hone dan Tatemae? Nah, ini tuh konsep Jepang yang unik banget dan ternyata juga berpengaruh besar ke kehidupan pribadi mereka, termasuk soal seksualitas. Di balik kesan kalem dan sopan orang Jepang, ternyata ada sisi yang jarang kita tahu. Jadi, kalau kalian penasaran, yuk kita bahas tuntas di video ini. Siapin cemilan karena ini bakal seru banget. Oke, pertama kita bahas dulu nih, apa sih Hone dan Tatemae itu? Jadi gini, Hone itu adalah keinginan, perasaan, atau pemikiran asli seseorang yang sering mereka simpan untuk diri sendiri atau hanya dibagi dengan orang-orang terdekat. Nah, sebaliknya, Tatemae adalah wajah publik, alias apa yang mereka tunjukkan ke orang lain sesuai norma sosial atau harapan masyarakat. Dalam budaya Jepang, konsep ini bukan cuma penting, tapi juga menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara mereka bekerja, berteman, bahkan dalam urusan cinta dan seks. Contohnya nih, meskipun mereka mungkin punya fantasi atau keinginan tertentu, mereka lebih memilih untuk menjaga image agar tetap terlihat normal di depan umum. Di balik sikap mereka yang terlihat sopan dan konservatif, sebenarnya orang Jepang punya kehidupan seksual yang cukup kompleks loh. Banyak dari mereka yang menggunakan media seperti manga, film, atau bahkan love hotels untuk menyalurkan hone mereka. Nah, disinilah menariknya. Mereka bisa bebas mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Tapi, meskipun hone mereka cukup eksploratif, Tatemae tetap membuat mereka cenderung tertutup soal urusan pribadi. Misalnya, banyak pasangan di Jepang yang jarang menunjukkan kemesraan di depan umum. Bahkan hal sederhana seperti bergandengan tangan aja bisa dianggap terlalu berlebihan jika dilakukan di tempat umum. Jadi mereka benar-benar memisahkan apa yang pribadi dan apa yang publik. Salah satu contoh nyata dari pengaruh Hone dan Tatemae dalam seksualitas adalah popularitas love hotel. Tempat ini dirancang untuk memberikan privasi total bagi pasangan yang ingin menghabiskan waktu bersama. Tapi jangan salah, love hotel ini bukan hanya untuk seks loh. Banyak pasangan menikah yang tinggal di rumah kecil bersama keluarga besar juga menggunakannya untuk menghabiskan waktu berkualitas. Contoh lain adalah konsumsi media seperti manga dan film dewasa. Di Jepang, genre seperti hentai atau harem sangat populer karena dianggap sebagai cara aman untuk menyalurkan fantasi tanpa melibatkan hubungan nyata. Hal ini menunjukkan betapa besar peran hone dalam kehidupan mereka. Nah, kalau dipikir-pikir, konsep Hone dan Tatemae ini nggak cuma berpengaruh ke kehidupan pribadi, tapi juga ke kesehatan mental dan hubungan sosial mereka. Banyak orang dewasa Jepang yang akhirnya merasa tertekan karena harus terus menahan keinginan pribadi demi menjaga Tatemae. Bahkan, ini salah satu alasan kenapa tingkat stres dan depresi di Jepang cukup tinggi. Di sisi lain, konsep ini juga punya manfaat loh. Dengan adanya Tatemae, mereka jadi lebih menjaga harmoni sosial dan menghormati perasaan orang lain. Jadi meskipun terlihat seperti beban, ini juga semacam strategi untuk menjaga ketenangan dalam masyarakat yang sangat padat. Kita bisa belajar banyak dari konsep ini. Salah satunya adalah tentang menghormati batasan antara kehidupan pribadi dan publik. Tapi di sisi lain, penting juga untuk nggak terlalu menekan diri sendiri. Kalau kita terus-terusan menahan hone, lama-lama kita bisa stres sendiri kan? Jadi gimana guys? Setelah bahas panjang lebar tentang Hone dan Tatemae, kita bisa lihat kalau kehidupan orang Jepang itu ternyata nggak sesederhana yang terlihat ya. Di balik wajah sopan mereka, ada banyak hal yang mungkin nggak pernah kita duga. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan tentang topik ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.